Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di pengajian rutin Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tak lupa juga kepada kita sebagai penerus risalahnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz ini, Bapak Ustadz Solihin sebagai pemateri pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Tata sebagai pembina remaja masjid Al-Rezekinya, dan teman-teman perjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita selalu tetap istiqomah dalam menjalankan atau menjalankan pekerjaan ini. Baiklah, sebelum pengajian dimulai, saya akan menyebutkan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, acara inti yaitu penyampaian tausiah. Keempat, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pengajian rutin remaja ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rizky Cahyadi. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillah. Yes, baru 2 minggu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Izzy Cahyadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baiklah, sampaikan tadi acara inti yaitu penyampaian tausiah oleh Bapak Ustadz ini, Bapak Ustadz Solihin. Kepada Bapak Ustadz Solihin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin hadis. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati kesepuhan Masjid Al-Abrar, ketua remaja masjid, berikut para remaja-remadi yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas karunia kudrat irodah darinya kita masih bisa melaksanakan pengajian rutin yang mudah-mudahan dengan pengajian ini menjadi wasilah perantara senantiasa Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Amin. Salat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, hadirin dan kita sebagai pelaku risalahnya. Jamaah pengajian rutin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan saat ini saya akan membawakan materi tentang hakikat iman ya. Boleh kita tulis ya? Kenapa saya referensikan atau sodorkan tentang hakikat iman? Hakikat itu adalah kebenaran hakiki ya, yang hakiki. Jadi iman yang bagaimana kita bisa mengetahui, memahami iman yang sebenar-benarnya iman begitu ya. Jadi tidak hanya sebatas iman dalam sisi pengakuan saja, seperti itu ya. Hakikat iman ya. Kelihatan nggak? Haikal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 165. Silahkan yang memegang Al-Quran buka. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 ditulis banyak kali 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaradalladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Betul. Subhanallah. Coba tarik diterjemahkan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Sepintas kepahamannya bahwa dalam surat Al-Baqarah Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang
iman dalam arti keimanan yang sebenarnya. Karena nih perlu kita ketahui, istilah iman itu khususnya. Artinya kalau kita memahami iman artinya percaya, ya, nanti khawatir disamakan seperti percaya kita kepada makhluk. Paham tidak? Khawatir disamakan percaya kita seperti kepada makhluk, artinya kepada sesama manusia. Kita supaya percaya dalam kebaturan. Percaya ya? Percaya. Nah, kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah? Yakin. Nah, khawatir nanti takutnya kepercayaan kepada Allah itu apa beda atau sama seperti halnya percaya kepada makhluk. Padahal kepada Allah mah katanya juga iman, bukan sekedar percaya. Makanya kita gali kepercayaan kepada Allah itu dari mana asalnya. Kita gali dalam kalimat hakikat iman. Ya, ayat referensi dari Allahnya sudah jelas bahwa orang beriman itu adalah orang yang betul-betul asyadu hubban lillah. Itu yang digaris bawah ya. Asyadu hubban lillah, sangat berat cintanya kepada Allah. Gitu ya. Ulah sangat berat cintanya kepada si bebek. Bahaya tuh. Lagi bebek ngaji ya si bebek, dia si bebek. Kalau bebek deh. Rek ngaji, ya si bebek. Ada bukan janji, ya. Padahal ngaji adalah perintah Allah. Nah, makanya kita diuji dengan perintah ngaji, diuji. Siap nggak kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita? Ya, kulit, main game, main HP, main Facebookan segala macam. Sedangkan kita waktu ngaji, lamun ngaji ditinggalkan, urang kulit bae, main bae, nuruti hawa nafsu urang, keinginan hawa nafsu kita, berarti kita kalah tuh. Berarti ngomong cinta Allah, bener gak? Padulang haji teh ya untuk memahami, mengetahui ilmu Allah. Ilmu Allah teh ilmu yang diturunkan ke bumi kepada kita sebagai manusia untuk bekal atau sarana alat untuk beribadah kepada Allah sehingga ibadah kita berkualitas. Gitu ya. Jadi lamun sholat tema untuk ukur gerakan, untuk ukur artinya asal mengukurkan kewajiban saja, tapi sholatnya bermakna gitu. Ya, sholatnya khusyuk, sholatnya bermakna, sehingga sholatnya dibawa kepada makna kehidupan. Itu ya, luas makna kehidupan, hikmah dari sholat itu di lingkungan kita. Pribadi kita ulangi ya, ngomong kudu merenang gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi referensi ayatnya Al-Baqarah ayat 165. Kita lebih mengangkat untuk penjalanan daripada waladina amanu asyadu hubban lillah. Orang yang beriman itu adalah yang sangat cintanya kepada Allah. Kita jabarkan dalam hadis Rasulullah. Hadisnya sahih ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Silahkan ditulis ya untuk dihafalkan ya di rumah ya. Sarak. Iman. Ada nanti. Foto. Foto. Mungkin baru ngedit lah. Ya. Hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyampaikan al-imanu huwa aqdun bil qalbi wa qaulun bil lisani atau wa iqrarun. Wa iqrarun atau wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Boleh diterjemahkan secara literal? Iman adalah akdun. Akdun itu adalah akoda yang hidup akidah. Berarti keyakinan. Iman adalah akdun, keyakinan. Bil qalbi, yang nancep di dalam hati. Hati mana? Dada. Ayat. Hati ayat tuh. Ayat. Ketinggalan. Entok. Coba boleh karena ayat. Karena satu ayat teh. Hah? Mana buktinya kerasa ayat teh? Ingat kata Allah. Ingat kata Allah ya kan ciri ayat. Ayat hati, fungsi hati kaitan teh. Lagi di pikiran otak. Otak di mana? Otak di mana otak? Di luhur. Di kepala. Otak di dia kan. Tapi mikir sunyinya. Anu dia sirah sunyinya. Ngomong otak di dia tapi dia mikir sunyi mikir dia. Sok ya mikir dia gitu. Katanya. Lah kayak ulang panggil. Ayo kita mikir di dia, otak di dia, jadi dia. Oke. Iman adalah keyakinan dalam hati. Wa iqrarun bil lisan atau wa qaulun, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dengan amal perbuatan dengan pembuktian. Itu. Nah, keyakinan dalam hati itu berdasarkan awalnya bisa dari satu pengetahuan. Pengetahuan bisa disebut ma'rifat tuh kalau dalam bahasa Arabnya. Ada santri di sini? Ada santri? Kang Adin, Ustaz Adin. Ya, betul nggak? Ma'rifat ya. Tahu. Udah kita ada yakin ya sama kalau sebab tahu. Harus tahu, dasarnya tahu Allah itu siapa. Allah itu Rabb. Allahu Rabbi. Pada langsung ada alif. Ya Allah ya Rabb. Bana reda. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah Gusti arti banyak. Pangeran arti. Gusti pangeran anu pertama nyiptanya. Allah teh ada pertama nyipta. Kedua Allah teh nges nyipta ngurus reda ngarejekian jauh sekarangnya jalan dunia begitu. Nah, harus tahu ma'rifat ya. Terus nges ma'rifat kurang
kudu dibarengan keyakinan eta ku tasdik. Tasdikun. Apa artinya tasdik? Adalah benaran, membenarkan, tahu, membenarkan sehingga kita yakin. Kalau kemarin di Al-Qur'an Ustaz belum nggak bisa tulis semua, masalahnya kan nggak ada bor ya. Ada yang berkologin? Nggak serius nggak ada bor. Kalau ada bor maka kemarin juga ditulis. Oke, tasdik. Intinya iman itu adalah keyakinan sehingga harus menjadi sikap pembenaran. Jadi harus jadi sikap pembenaran, ngabenerkeun cik Sunda nama. Ngabenerkeun naon? Saha bener aja. Allah. Bener tak? Satu. Allah. Allah Maha benar. Ada buktinya dalam Al-Quran. Masih surat Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Siapa? Allah. Fala takunanna, maka kamu jangan menjadi orang yang minal mumtarin, orang yang ragu. Daya. Kedua, kebenaran ayat di malah ikan. Dina rukun iman ya. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga kebenaran ada pada kita. Apa kita itu? Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Keempat, kebenaran itu ada pada Rasul. Jelas dalam tauhid sok dinajom santri sidikun amanatun tablighun patonatun. Sidik, sifat Rasul yang paling pertama adalah sidik, benar. Tidak urang tukang bohong urang. Lain tukang sakali-kali osok bohong. Ayo remaja-remaja di dia mah balager ya, Medan, kaliwatnya. Karena orang sedikit-sedikit belajar jujur ya. Kepada siapa kejujuran yang harus kita bangun yang paling pertama? Kepada diri sendiri dulu. Betul? Jujurlah padaku. Tuh, begitu ya. Jadi harus jujur kepada diri sendiri. Lamun urang geus teu jujur ka diri sorangan kabatukeun moal rek jujur. Jadi kebenaran kejujuran harus terbangun pada diri sendiri dulu ya. Lamun teu sakola yang penting sakola berangkat ke sekolah ngomong ke orang ulah niko. Nyawa niko. Usaha niko kolot karena uang jajan gede. Alasan di sekolah nyieu pelajaran orek ente ngeun hadina we orang tua teu boga HP teu boga nomor guruna lagi teu WA lamun boga nomor guruna di WA ku orang tua bener teh ka anak teh henteu bohong berarti. Kalimat kebenaran itu ada pada ketentuan hari akhir. Keenam, kodok dan kodar. Begitu kan yang ada dalam rukun iman ya? Betul? Apa di rukun iman? Apa? Alhamdulillah. Apa rukun iman? Aku tengah ingat guys. Ya. Udah apa rukun iman? Oke. Jadi tasdik itu adalah pembenaran ngabenerkeun kamu menjadi rukun iman anu bener. Anu ieu mah hal ieu mah moal mustahil saha. Ya.
Oke. Kita tarik tasdik. Kalimat tasdik. Dalam hakikat iman, tasdik itu ada syaratnya. Ya. Syarat tasdik pembenaran urang dina kahirupan ku iman hiji. Syarat tasdik itu adalah iddi'an. Dalam ilmu tauhid dikatakan iddi'an. Ini ulama ilmu tauhid yang menjabarkan seperti ini. Ya. Apa artinya iddi'an? Adalah penerima pengakuan. Ketika kita sudah punya keyakinan ngabenerkeun ku iman ka Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, qadar. Nah, kita mengakui. Yang kedua, qabul. Qabul itu menerima. Ngaku diri hamba Allah, makhluk Allah, anu kudu ibadah, kudu nurut, kudu taat karena perintah Allah. Ngaku. Ente antum dia ngaku murid sekolah. Benar gak? Benar. Contoh di sekolah Pak Bapak Tatang di Gunung Singgah misalkan atau di SMP 1. Berarti ketika kita ngaku murid satu sekolah itu, kita berarti harus menerima terhadap aturan sekolah tersebut. Sehingga mentaati, tak baru dia dikatakan murid teladan di sekolah tersebut. Lulus buduk. Gitu ya. Kan sekolah punya peraturan nggak? Ya. Punya. Sehingga ingin diaku sebagai Lulus murid. buduk. Benar nggak? Sebagai murid sekolah, Wah. ingin diperhitungkan, ingin diuji, ingin diberi nilai. Nah, kita juga di hadapan Allah di bumi ini sebagai hamba Allah, anu ngaku makhluk Allah, hamba Allah, mengakui terhadap keberadaan kita sebagai manusia. Nanti kita pelajari di Ma'rifatul Insan, mengetahui hakikat manusia, ya. Begitu. Oke, menerima karena naon? Menerima kepada seluruh aturan dan ketentuan dari Allah. Gitu ya. Gitu. Nah, ini syarat tasdik dalam keimanan. Syarat tasdik dalam keimanan. Sehingga masuk ke dalam arti yang tadi, ketika keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, amalun bil arkan, ini harus jadi satu kesatuan yang utuh dalam sikap kita. Ustaz, merek analogi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan tentang hasrat cinta. Kenapa Ustaz berbicara hasrat cinta? Ini soalnya yang ngajinya ini remaja-remaja yang masih cinta, Bu. Yang masih cinta, Bu. Cinta buta. Benar? Hasrat cinta. Lelaki resep ka awewe, awewe resep ka lelaki. Memeh. Sebelum ketahuan, sebelum nembak apa dulu yang timbul dari hati? Sebelum nembak, apa dulu yang ada dalam hati? Resep tuh, mengakui tuh. Si Aboy itu. Boy, jika hari ini si Aboy. Contoh ini mah contoh aja. Atau boleh lah, lu cinta Maya misalnya.
ya. Lu cinta Maya. Lu cinta Maya? Dengan si Virus misalnya begitunya. Dan sebelum dia harus disebut pacaran kan dari hati itu benar hati mengakui atas kecantikannya, paras wajahnya, ya. Atau ceweknya juga sama mengakui atas paras wajah lelakinya, kan gitu. Saya suka. Yang ini gimana? Saking udah puasnya, nih, tuh kuat ya dalam kali muka. Kirimnya ke Hai sudah tambahkan, ngerti? Duh, ngerti? Di mana tempatnya? Di Ciper, Ciburian. Ya di Ciburian ada makan. Horeng dirinya ada bang menyatakan rasa sukanya. Ngesitu jadian. Apa yang terjadi? Saling perhatian. Yang udah makan belum, tuh kan? Yang udah sholat belum, benar gak? Perhatikan. Di waktu si awalan aja si kamu mau awalan muji kalau ini sejauh mana pengorbanan dia terhadapku, kan gitu? Mengajukan berbagai macam permintaan. Yang HP udah ngemot nih, gitu. Di HP dong, kan gitu ya. Coba kira-kira yang tak kali ya, pengorbanannya bener dia cintanya ya kenapa bohong? Ya gitu kan, karyawan itu. Lamun dikit berarti bener tak? Wih bener berarti bohongannya pengorbanan. Lamun tidak berarti lah bohong, tuh kan? Contohnya itu ya. Dah kurang ajar orang baik itu saling perhatikan pengorbanan betul tidak? Ini kita kepada Allah, ya cinta kepada Allah. Makanya kemarin di Bukhari ada yang nanya bagaimana cintanya kepada Allah seperti apa cinta kepada manusia. Tidak boleh disamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada manusia. Tidak boleh disamakan. Hari Allah empat dekati hari maha goib. Regular orang ikutin. Ayo orang kasih awal lah kukuh boy katingali para suajanya ya. Kukuh katingali. Tapi Allah maha gaib tidak ada. Tapi bagaimana kita membuktikan cintanya kita kepada Allah sehingga akan timbul sikap kesatuan yang utuh dalam sikap kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menurutkan perintahan anak. Dan itu ya dasarnya takut akan siksanya, takut akan azabnya yang akan diturunkan oleh Allah, begitu kan? Ya, gitu. So, usah nanya. Orang sial dengan siksa Allah, karena azab Allah. Sial. Sial. Ulah orang berpikir siksaan bakal di akhirat baik. Di alam dunia kan Allah terkadang ngestibakeun sudah disampaikan azab siksaan di alam dunia kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang zalim. Ya. Sebab nih pahala dari Allah itu ada yang diberikan di dunia dan ada yang di akhirat. Azab juga begitu, siksaan juga yang sudah diberikan di alam dunia. Ya, begitu. Apalagi nanti di akhirat. Cuman bagi orang mukmin mah ujian sakit atau apapun yang diterima oleh orang mukmin teguran kalau difaktori dengan kejoliman atau kefasikan, ya teguran. Jadi makanya ulah lamun gering, lamun kuliah, ulah istighfar. Ada ulah ngomong istighfar. Astagfirullahaladzim. Akui kesalahan ulah, dosa ulah kepada orang tua. Bisi ulah bukan dosa kakolotnya. Ngomong anu pantas kakolot ngalamun kakolot, minta ulah lebaran teh. Sebelum sekolah sudah berangkat, cium tangan dulu enggak? Izin dulu enggak? Minta doa kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Izin bebeja, minta doa. Aduh mama, rek umu, rek umi, rek emak. Amoy ada berangkat sekolah minta doa mudah-mudahan sing diberikan bermanfaat.
banyak penderitaan. Jeki deh. Allah juga begitu kepada manusia. Kalau manusia mengabdi kepada Allah betul-betul, takwanya kepada Allah betul-betul, tentu diperintah Allah oke, ya langsung diturunkan tuh. Kalau kayak gitu, tandanya kita ingin hidup selamat dunia akhirat. Dalam berdoa setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun kebaikan. Kebenaran amal dan yang hasanah dari ya. Jadi hasanah itu adalah kebaikan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang barokah, yang senantiasa bertambah kebaikannya. Nih, contohnya Ustaz contoh. Barokah itu bertambah-tambah kebaikan. Contoh kalian, minggu kemarin, malam Sabtu kemarin, sama Ustaz pemateri di sini dikasih hafalan, contohnya nih, ya. Malam Sabtu sekarang pasti coba hafal. Ustaz sekarang masih lagi hafalan, contohnya ini surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti minggu depannya yang itu hafal masih, yang ini juga hafal. Berarti bertambah tuh hafalannya, betul nggak? Nah itu namanya barokah. Barokah. Berkah. Bertambah-tambah kebaikan. Bertambah. Tadi Allah menurunkan daya ingat yang tinggi kepada kita. Lain dia minggu kemarin dia ke apal enak diberede, pada ulin baik dia tengah apal datangkan dicoba. Lu itu tak apal lu ya? Apa? Hei, 1 tambah 1 harus berapa? 2. 1 tambah 1? Benar 2? 2 itu secara hitungan matematika. Hitungan matematika. 1 tambah 1 2 sepakat. Tapi lamun Ustaz ayana nyodorkeun hiji tambah hiji bisa 0 sepakat tuh. Hiji tambah hiji bisa 0 sepakat tuh. Enggak. Nan sebenarnya. Tidak logis. Tapi bisa hiji tambah hiji 0 takos tadi hafalan kamari jangan tambah hafalan dia kali-kali itu bisa 2 anak 0 gitu ya. Nah ini ya hadirin jamaah pengajian. Jadi dengan keimanan kita buka hakikat keimanan yang sebenarnya dari sekarang ya, dari sejak kecil. Jadi kita ingat kepada sejarah Sayyidina Ali, Khalifah Islam, Khalifah Rasul yang keempat. Umur berapa tahun? Umur 9 tahun sudah ikut berjuang dengan Rasul, berperang dengan orang-orang kafir Quraisy dalam rangka menegakkan Islam, mendakwahkan Islam. Begitu. Umur 9 tahun. Lamun enak balik kencang balik lah. Tapi sudah kuat keyakinannya. Ya. Urang mah enak geus nini jeung hati-hati. Ya, namanya mari kita tanamkan akidah, tanamkan kebenaran dalam hati, kejujuran dalam hati sejak dini. Dari mulai sekarang. Dari mulai diri sendiri. Dari mulai hal kecil. Yang gitu ya. Dari mulai sekarang. Sebab kita besok belum ada jaminan untuk masih bisa hidup, benar tidak? Ustaz juga nggak berani ngejamin dari sini bisa pulang ke Bangkuni, ya, bawa di jalan hos. Tapi itu yang sangat Ustaz harapkan. Sebab kenapa? Pulang dari pengajian ketika meninggal syahid, begitu. Ya, daripada anak balik pulang untuk nonton dangdut. Ya, begitu. Tidak ada yang jamin kita besok masih ada umur, ya, masih hidup.
Tapi ketika masih diberikan umur, kita syukuri, kita gunakan umur kita, sehat kita dengan ibadah kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik. Berjalanlah di jalan yang baik selama engkau merasa dan mengakui bahwa itu baik, ya, sekalipun tidak ada yang menghargai. Karena persoalan hidup di alam dunia bukan mencari siapa yang terbaik, tapi persoalannya siapa yang mau berbuat baik. Betul? Antum di dia lain dunia sahaja pengrajin ngaji saha anu hartina ayeuna pangobana pangna pangpitna pangjenis ayeuna bukan. Tapi mencari siapa yang paling dia selalu ingin berbuat kebaikan. Seperti itu ya. Nah itu saja yang bisa sampaikan untuk saat ini. Sementara insya Allah kalau ada umur dan waktu, insya Allah kita nanti nyambung kepada tingkatan-tingkatan keimanan ya. Jadi mungkin kita lebih kepada ini. Nah kalau bisa ini Ustaz ini Al-Baqarah dihafal ya. Al-Baqarah ini dihafal. Siapa nasam sih Mas? Melo. Kalau bisa sama hadisnya kita. Baca kita. Artinya. Hah? Ya udah, sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benarnya itu ilham atau bimbingan dari Allah, salahnya atas kebodohan pribadi. Mudah-mudahan manfaat dengan dia ini dengan wabillahi fisabilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi pertanyaan ada ini tentang kajian sholat ya, sholat kaki, tentang kaki. Jadi kakinya sakit, cina gitu. Sementara kan orang anjurannya kalau yang mampu kan normal ya, berdiri sujud itu normal biasa. Tapi bagaimana kalau sakit, ada rukhsah, ada keringanan. Tidak bisa dipaksakan kalau sakit mah daripada ke sholat. Betul tidak? Betul. Apalagi misalkan kita sakit seperti itu, kaki tidak bisa dipakai begini misalkan ya. Nah, gimana Pak kalau begini? Bisanya begini aja misalkan. Dikieukeun ge nyeri keneh wae ripu bakana lain pembacaan kayak salat tara kaburuakan misalkan. Boleh ya silakan ya. Boleh. Orang pura-pura itu guys. Tengah ganggu batur misalkan di depan ya. Cepet doang. Seperti itu ya. Cepet. Dengan batur. Kita bisa ingin sholat berjamaah saja di masjid. Apa silakan. Ya gitu. Itu mah tidak prinsip artinya tidak termasuk namanya batal rukun tidak. Terkecuali kurang normal sehat jajang tapi ngajak-ajak. Boleh. Sama kan dalam Al-Quran juga telah dijelaskan ada dalam ayatnya Al-Baqarah ya. Jadi sholat berdiri tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa berbaring sambil nyangigir tidak bisa, isyarat tidak bisa. Not. Isyaratkan gitu. Nah itu ya. Silakan. Anu kedua tentang apa? Berkah. Berkah ihsan. Kasihan. Senantiasa bertambah-tambah kebaikan dan bertambah-tambah kebaikan dan kebaikan ya. Jadi gini nih, deh, anu sebut berkah deh ya. Jadi kita dari hari ke hari ini semakin baik, gitu. Semakin akhlak kita semakin baik. Perubahan ke arah perubahan yang baik itu berkah namanya. Ya. HP. Kan kadang-kadang ada manusia yang akhlaknya semakin hari semakin
guru ayah gitu ya. Nah itu paham nggak? Paham nggak? Berkah. Jadi berarti orang hayang berkah hidup teh gitu berarti Kebaikan. berbuat kebaikan senantiasa berbuat Kebaikan. Kati lo tentang manusia yang sudah meninggal apakah langsung masuk surga? Ditanya ke malaikat apakah dia langsung masuk surga? Tidak. Nah begini, untuk hal itu karena hari kiamat, hari akhir dunia yang juga belum, orang yang meninggal itu masih disimpan diposisikan oleh Allah itu di alam kubur atau alam barzakh namanya. Alam barzakh itu alam tunggu manusia yang sekarang masih hidup nunggu alam dunia tutup nanti ketika di hari yang namanya hari Yaumul Jazaa wal Hisab, hari perhitungan amal, baru nanti serentak ya. Jadi sekarang yang udah meninggal dulu juga masih ditangguhkan. Adapun yang disebut ada kalau sebagian pemahaman ada istilah siksa kubur. Nah, itu bukan artinya disiksa di dalam tanahnya, tapi di alam barzakh dalam arti bukan belum siksaan, artinya sebuah atau penyampaian penglihatan oleh Allah dari amal-amalnya waktu sekarang di alam dunia hidupnya diperlihatkan oleh Allah tuh. Berarti enggak? Gitu. Cuman di alam itu kita tidak bisa tawar menawar lagi kepada Allah karena kita sudah manusia sudah tidak berurusan dengan alam dunia karena idza mata ibnu Adam in qata'a sa'iru amalihi ila min salasin. Lamun aina manusia maut terputus semua amalan keduniaannya kecuali 3 perkara. 1 sedekah jariyah, 1 sedekah jariyah. Amal sedekah jariyah dia waktu hidupnya yang senantiasa manfaatnya. Terus kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh. Ya, makanya kita harus punya ilmu kita manfaati. Anak soleh, kita harus jadi anak soleh. Nanti kita jaga pun punya anak-anak soleh, itu yang akan membantu kita. Jadi gitu Nen. Jadi untuk hal itu belum bisa disebutkan apakah dia sudah masuk surga atau masuk neraka belum, ya. Karena alam dunianya masih ada. Manusia masih yang sudah meninggal juga masih diposisikan orang di alam barzakh ya, alam tunggu gitu, alam tunggu. Jadi artinya dia sudah beres kerjaannya di alam dunia, tinggal melihat amal-amalannya dia waktu di alam dunia. Lamun ningali ayeuna amalna bagus, bunga, ningali amal goreng, curi kuringis, itu kan gitu. Ibarat artis ya, si Lucinta Maya ningali actingna ya, ditinggali kumanehna launching filmna bagus, bunga duit bener kan gitu. Karena udah oke, ulah yang jadi artis populer keduniaan, jadilah artis populer di hadapan Allah, bener enggak? Jadi pemeran kitab Allah, jadi pemeran Al-Quran orang teh gitu, kudu mata. Jadi ulah yang populer dina TV bae ya, populer kudunya di hadapan mulia, artinya mulia di hadapan Allah. Gitu. Nah, barangkali belum cukup untuk ini kesepuhan kasih. Apa syarat diterimanya amal soleh Pak Ustaz? Itu saja. Syarat diterimanya amal soleh itu secara kisi-kisi, secara artinya normatif, 1 keimanan, iman, ya. Yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Itu secara normatif. Dalam penjelasan para ulama ya. Iman berarti dasarnya iman. Seperti tadi, kita dasarnya keimanan kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Niat amal soleh kita niat ibadah kepada Allah. Nah itu iman. Kedua ikhlas. Ikhlas ada 2 sisi, 2 versi ya. Ada versi tauhid, ada versi tasawuf. Kalau cek tauhid mah ikhlas teh karena Allah,
ulah karena selain Allah. Kadua cik tasawuf ulah karena ria. Ai ria teh hayang katingali ku batur. Kamari sedekah. Bener. Kamari sedekah diumum-umum. Diumumkeun sasakan ria ngaranna. Sum'ah hayang katingali hayang ka dek. Nenge. Ketiga ittiba. Ai ittiba tadi saya kalau bahasan yang minggu lalu tentang taklid lawannya ya. Taklid dan ittiba. Ai taklid mah tadi teh urang beureung saduduna ibadah teh ai ittiba mah ibadah urang dasar dalilna, dasar ilmuna pas itu ya. Artinya ketika kita beramal soleh itu harus sesuai dengan dasar dalilnya, dasar ilmunya. Jadi ulah urangan, ulah halewihan seperti itu.